Yang terhormat kepada Prof. Suherman sebagai dosen pengampu mata kuliah proses industri kimia, saya Nikma Farmalia dengan NIM 21030122140135. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai data termodinamika pada reaksi sintesis amonia. Materi ini penting karena menjadi dasar dalam perancangan proses industri, khususnya pada proses Haber. Reaksi utama dalam sintesis amonia adalah setengah mol nitrogen bereaksi dengan 1,5 mol hidrogen menghasilkan amonia. Nilai delta H sebesar minus 46,22 kilojoule per mol menunjukkan reaksi bersifat eksotermis. Artinya, selama reaksi berlangsung akan melepaskan panas ke lingkungan. Untuk mengkonversi 1 kilogram nitrogen menjadi amonia, dibutuhkan sekitar 2,4 meter kubik hidrogen dan 0,8 meter kubik nitrogen pada kondisi standar. Selain itu, reaksi ini juga menghasilkan energi sekitar 3,27 megajoule yang menunjukkan bahwa proses ini cukup signifikan dari sisi energi. Dalam analisis termodinamika, terdapat tiga parameter utama, yaitu perubahan entalpi atau delta H, kemudian energi bebas Gibbs atau delta G, dan perubahan entropi atau delta S. Delta H menunjukkan panas reaksi, delta G menunjukkan apakah reaksi berlangsung secara spontan, dan delta S menunjukkan tingkat keteraturan sistem. Ketiga parameter ini berubah terhadap temperatur. Selanjutnya, kapasitas panas atau CP dari masing-masing komponen seperti amonia, hidrogen, dan nitrogen meningkat seiring dengan kenaikan temperatur. Data ini sangat penting dalam perhitungan neraca energi, terutama ketika kondisi operasi tidak berada pada kondisi standar. Reaksi sintesis amonia merupakan reaksi reversibel, sehingga akan mencapai kondisi kesetimbangan. Posisi kesetimbangan ini dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Tekanan tinggi akan menggeser reaksi ke arah pembentukan amonia, sedangkan suhu memiliki pengaruh yang lebih kompleks. Jika tekanan dinaikkan, maka fraksi mol amonia dalam sistem akan meningkat. Hal ini sesuai dengan prinsip Lequetellaire karena jumlah mol gas pada produk lebih sedikit dibandingkan reaktan, sehingga sistem akan cenderung membentuk amonia pada tekanan tinggi. Kehadiran gas inert seperti argon atau metana tidak ikut bereaksi, tetapi dapat mengencerkan campuran gas. Akibatnya, konsentrasi efektif tu- reak- konsentrasi efektif reaktan menurun, sehingga yield atau hasil amonia juga menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi tanpa gas inert. Untuk panas reaksi, nilai panas reaksi ini tidak selalu konstan, melainkan dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Oleh karena itu, perhitungannya biasanya menggunakan pendekatan seperti persamaan Gillespie-Betty. Data ini sangat penting dalam desain sistem perpindahan panas. Yang selanjutnya ini ada sifat fisik reaktan. Sifat fisik reaktan ini berhubungan seperti hubungan tekanan, volume, dan temperatur, serta kapasitas panas dan viskositas. Sangat penting dalam analisis proses. Data ini digunakan dalam perancangan reaktor, sistem aliran fluida, dan juga perpindahan panas. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Hukum